Halo teman-teman saya yang luar biasa. Kalau teman-teman memiliki masalah yang seputar tentang pikiran manusia, teman-teman boleh menulis masalahnya di kolom komentar. Nanti dokter akan menjawab dengan VT. Nah teman-teman, sering sekali kita mendengar bahwa semua masalah kita dan solusinya itu ada pada pikiran manusia. Kali ini kita membahas tentang pikiran bawah sadar atau unconscious mind dan apa masalah yang ditimbulkan ketika pikiran bawah sadar itu bermasalah dan bagaimana solusinya. Jadi pikiran manusia itu dibagi atas dua ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kita membahas soal pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu berfungsi sebagai berikut. Ya, pertama dia memuat memori dari kita kecil ya, dari kita lahir sampai kita besar sekarang. Dan memori itu hanya bisa diingat kalau kita dalam keadaan terhipnosis atau dalam keadaan trans. Jadi teman-teman kalau misalnya ditanya nomor HP waktu pertama kali punya nomor HP, itu pasti tidak ingat. Yang diingat adalah nomor HP sekarang. Tetapi tenang, teman-teman bisa mengingatnya kembali ketika teman-teman dalam keadaan terhipnosis atau dalam keadaan trans. Kadang-kadang orang bisa mengalami gangguan rasa benci tentang masa lalunya. Ya, jadi tidak suka dengan masa kecilnya, mungkin karena dibully ya, atau karena mendapat perlakuan tidak adil dari orang tuanya, atau dicemooh di sekolah oleh guru-gurunya. Intinya masa lalu yang kelam itu tersimpan di pikiran bawah sadar kita sehingga kelak akan bisa menimbulkan perasaan semacam kayak depresi ya, rasa takut atau rasa khawatir ketika di kemudian hari seseorang teringat dengan masa lalunya. Kedua adalah berfungsi sebagai mengingat perasaan tertentu ya, perasaan takut ya, perasaan cemas, perasaan khawatir itu melekat di pikiran bawah sadar seseorang. Sehingga ketika orang dikuasai oleh pikiran bawah sadar, orang itu bisa mengalami yang namanya anxiety. Jadi perasaan takut, cemas, khawatir yang berlebihan, kadang-kadang orangnya tidak tahu apa yang dicemaskan. Ya, itu adalah perasaan yang tertanam di pikiran bawah sadar. Nah, kenapa perasaan ini bisa mendominasi kehidupan seseorang? Karena di perasaan inilah tertanam di bawah sadar seseorang. Jadi kalau sesuatu yang tertanam di bawah sadar seseorang, dia bisa menguasai apa yang diperkatakan dan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Karena apa? Bawah sadar itu memiliki kekuatan sampai 95%. Lalu fungsi yang ketiga adalah fungsi kebiasaan atau habit. Ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan kebiasaannya. Contohnya seseorang yang ngupil misalnya, ya tanpa disadarinya dia kebiasaan itu selalu muncul. Kemudian kebiasaan menguap. Nah, ada juga kebiasaan yang bisa mengganggu seseorang sehingga seseorang harus berobat, termasuk kebiasaan tidur. Jadi ada orang yang sudah terbiasa tidur misalnya jam 11 malam dan bangunnya jam 2 pagi. Dan itu terbiasa terus-menerus sehingga orang itu susah sekali untuk membuat kebiasaan baru, yaitu misalnya kepingin tidur dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Ini misal. Dan orang itu akan mengalami kesulitan karena dia sudah terbiasa dengan pola tidur demikian. Nah, kebiasaan itu juga adalah salah satu fungsi daripada pikiran bawah sadar. Tapi tenang teman-teman ya, kebiasaan ini juga bisa diubah dengan proses yang disebut dengan hipnosis. Fungsi terakhir adalah fobia, rasa takut kita terhadap sesuatu yang sebenarnya masih hal yang wajar. Jadi teman-teman kalau misalnya takut terhadap ketinggian, dokter anggap sesuatu yang wajar. Kemudian takut dengan ular itu juga sesuatu yang sangat wajar.
Tetapi kalau kita takut dengan kecoa, takut dengan melihat misalnya naik pesawat, takut dengan melihat orang di jalan, nah itu sudah suatu fobia yang berlebihan. Nah teman-teman, semuanya ini tersimpan di pikiran bawah sadar. Apapun yang negatif daripada fungsi ini itu bisa menimbulkan suatu penyakit di kemudian hari, tetapi solusinya juga ada di pikiran bawah sadar. Ingat, pikiran bawah sadar itu menguasai 95% perilaku kita. Sehingga ketika teman-teman bisa mengubah apa yang ada di pikiran bawah sadar, maka teman-teman bisa menjadi sosok yang teman-teman inginkan. Oke, tetap semangat.